Dan untuk informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak PPA Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Citra Ayu. Selamat sore Bu Kanit. Selamat sore Mas. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di NTV Crime. Sebelum kita berbicara soal bagaimana kondisi korban kemudian penanganan lebih lanjut ke depan, kami mau tahu terlebih dahulu bagaimana kronologi awal terungkapnya kasus ini. Jadi pada tanggal 26 itu kami memang mendapatkan laporan dari beberapa korban. Ya, awalnya yang melaporkan ada 2 korban yang mengalami perbuatan pencabulan oleh oknum guru ngaji ini. Kemudian setelah kami dalami lebih lanjut, ternyata ada korban lainnya. Kurang lebih pada saat hari itu ada sekitar 5 korban dengan 2 korban awal. Kemudian setelah kita mintai keterangan, kemudian kita amankan pelaku. Jadi saat kita datangi rumah itu memang sudah tidak ada, sudah keluarga, kemudian pelaku memang sudah tidak tinggal di situ. Kemudian kita melakukan upaya pencarian yang kemudian kita dapati juga di sekitar daerah Tebet. Kemudian setelah kita amankan, kita minta keterangan, kita lakukan pendalaman, ternyata memang tidak hanya sekali 2 kali, tidak hanya pada korban-korban yang melapor pada tanggal 26 saja, pelaku mengaku perbuatan tersebut bahkan sudah dilakukan sejak tahun 2021. Pada kami sejauh ini pendalaman untuk korban sudah ada nama pada kami 10 nama, tapi tidak menutup kemungkinan akan adanya mungkin korban-korban lainnya, karena memang mengingat rentang waktunya itu dari 2021 sampai hingga terakhir kemarin kejadian di Juni 2025. Jadi kami menghimbau kepada siapapun korban yang sekiranya pernah menjadi korban oknum guru ngaji ini, tidak usah takut, tidak usah malu, silahkan laporkan kepada kami. Kami akan jamin kerahasiaannya. Kami pun juga tidak akan ibaratnya mengorek luka lama. Intinya kami mau pemulihan terhadap korban lah. Jadi yang kita perhitungkannya adalah terkait kondisi mental dan psikologisnya. Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Peksos dan UPT. Intinya yang kami kejar ini adalah terkait pemulihan mental dan psikologis anak-anak korban. Kurang lebih seperti itu. Baik, treatmentnya seperti apa Bu Kanit untuk korban-korban yang kemungkinan hingga saat ini belum lapor karena ada trauma mendalam akibat perbuatan pelaku ini? Nah, sejauh ini kami kan juga belum mengetahui nih apakah ada korban-korban lain. Kami hanya kayak kemungkinan, tidak menutup kemungkinan akan adanya korban lain. Karena memang dari yang 5 datang ke kami, kemudian setelah kami dalami ada 5 lagi, jadi total ada 10. Ini memang kita belum lebih dalam lagi, kita lagi proses ya Mas ya, lagi proses melakukan pendalaman, sehingga kami menghimbau lah, kemungkinan kan bisa saja ada korban lain yang bisa saja mungkin lebih dari 10 yang tidak diucapkan oleh pelaku. Jadi mungkin korban malu, mungkin korban takut, mungkin korban merasa sudah kerja atau mungkin sudah sekolah beranjak SMA, akhirnya diam tidak mau berbicara. Tapi kita nih harapannya kan jangan sampai hal tersebut bisa menjadi traumatis yang kedepannya nanti akan berpengaruh terhadap kehidupan anak-anak tersebut. Kurang lebih seperti itu. Baik, untuk mempermudah mengungkap dugaan adanya korban lain di luar dari 10 korban yang sudah didapati identitasnya ini, apakah dari pengakuan sementara tersangka bahwa aksinya dilakukan sebatas antara guru dan murid mengaji saja atau sudah pernah melakukan hal tersebut di luar kegiatan mengajarnya? Sejauh ini masih di dalam konteks pada saat yang bersangkutan mengajar saja sih Mas. Untuk lebih lanjut dan dalamnya lagi kita masih proses pendalaman. Baik, soal modus, biar para orang tua juga mengenali untuk menghindari anaknya yang dititipkan di lembaga atau tempat yang notabene menimba ilmu agama agar tidak terjadi hal serupa, modusnya seperti apa? Boleh diinformasikan Bu Kanit? Untuk lebih jelas dan rincinya mungkin kami tidak bisa gambarkan ya, karena memang itu privasi dari anak-anak tersebut. Tapi intinya salah satu modusnya itu adalah bahwa oknum ini
awalnya itu adalah seperti mengajar kayak apa sih pengertian hadas, kurang lebih seperti itu. Kemudian oknum ini memisahkan jadwal kayak ngajar untuk laki-laki dan perempuan itu dipisahkan, yang perempuan pulang belakangan, kurang lebih seperti itu. Kemudian adanya intimidasi oleh oknum tersebut seperti mengancam, kemudian memukul atau menampar apabila anak-anak ini melapor ke orang tua ataupun ke pihak lain. Kemudian ada memang juga yang diiming-imingi uang. Jadi memang pengakuannya itu pengakuan dari anak-anak juga setelah melakukan perbuatan itu, oknum ini memberikan uang yang relatif masing-masing berbeda, kurang lebih 10.000 sampai 25.000 rupiah. Itu sih Mas. Baik. Lokasi kejadian sudah dipasangi garis polisi, paling tidak warga sudah mengetahui bahwa apa yang sudah dilakukan oleh para pelaku. Apakah warga juga tidak menaruh curiga kepada pelaku atau pelaku seperti apa di mata warga menurut keterangan dari warga sekitar? Kami belum lebih lanjut mencari informasi terkait itu, tapi yang setelah kami lakukan cek TKP dan olah TKP kemarin, memang warga cukup kaget dengan berita ini karena memang tidak menyangka bahwa oknum melakukan perilaku seperti itu. Baik, Bu Kanit, penting untuk mengetahui kondisi para korban saat ini tanpa menyebutkan identitas, bagaimana kondisinya? Sejauh ini kita masih berupaya untuk melakukan pendampingan terus. Kami juga berkoordinasi tadi ya dengan Peksos, dengan Dinas Sosial DKI Jakarta, kemudian kami juga berkoordinasi dengan UPT PPA DKI Jakarta yang tentunya memiliki ahli-ahli psikologi yang tentunya akan mendampingi terus terhadap korban-korban ini. Baik, kemudian bagaimana Polres Metro Jakarta Selatan ini memfasilitasi warga yang ingin melapor? Silakan untuk korban yang mungkin itu tadi kemungkinan bisa menjadi korban lainnya dapat langsung datang ke unit PPA Polres Jakarta Selatan ataupun di piket reskrim Polres Jakarta Selatan. Baik, soal hukuman sudah dijerat dengan hukuman apa atau menunggu sangkaan lebih lanjut? Kalau untuk sangkaan dan putusan hukuman kan nanti memang dari jaksa dan hakim ya. Cuma memang kalau berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak terkait pencabulan, pelaku dapat diancam maksimal sampai 15 tahun penjara. Baik, terima kasih AKP Ayu Citra telah bergabung bersama kami di NTV Crime. Harapannya kasus ini segera selesai dan tidak ada korban lagi yang menjadi korban pelaku, dan kami harapkan juga penanganan para korban 10 anak ini berjalan dengan lancar dan traumanya dapat dikembalikan seperti sedia kala. Terima kasih. Selamat kembali bertugas AKP Citra Ayu.